Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel kami, La Misteri. Cerita yang akan kami bagikan kali ini berjudul Perempuan Berambut Panjang di Hotel Bintang 3. Nah, sebelum lanjut ke cerita, silahkan kalian like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi membagikan cerita misteri di video selanjutnya. Kisah nyata ini terjadi pada tahun 2019 di sebuah hotel di Kota B. Singkat cerita, waktu itu aku menemui suamiku berkunjung ke Kota B karena sebuah keperluan dan karena sesuatu hal yang belum beres mengharuskan kami menginap di kota tersebut. Sore itu kami muter-muter mencari hotel tempat kami beristirahat dan akhirnya dari sebuah aplikasi kami menemukan hotel yang tak jauh dari tempat kami berkunjung. Menjelang maghrib kami tiba di hotel itu. Kami kira waktu itu hotel cukup ramai karena berada di perkotaan dan juga di lingkungan industri. Tapi sebenarnya hotel itu tampak sepi, berada di deretan ruko yang kosong. Saat itu resepsionis memberikan kami kunci kamar yang ada di lantai 3. Kami pun naik ke lantai 3 dengan memasuki lift dan keluar dari lift kami harus memasuki lorong yang cukup gelap. Dan kebetulan saat itu kamar kami berada di ujung lorong. Berjalan di lorong gelap dengan suasana tanpa ada satu orang pun yang kami temui di sana, membuat suasana hotel semakin sepi dan mencekam. Apalagi di kanan kiri kami banyak kamar yang kosong tak berpenghuni. Kami pun bergegas masuk kamar dan aku segera mengguyur badan dan ternyata saat itu aku sedang datang bulan. Yang mitosnya di kampungku perempuan yang sedang datang bulan itu tidak boleh keluar menjelang maghrib atau sareupna. Di kamar mandi segera aku bersihkan darah yang cukup banyak. Padahal di kampungku merupakan pantangan untuk perempuan membersihkan darah haid di waktu malam. Di kampungku, orang tua dulu selalu mengatakan kalau perempuan yang sedang halangan tidak boleh keluar malam karena akan diikuti oleh seseorang dari dunia lain. Dan malam itu yang aku rasakan, suasana kamar sangat panas meskipun AC sudah dinyalakan, badan sudah mandi, tapi tetap suasana tetap panas, membuat aku nggak bisa tidur. Menjelang malam, aku semakin gelisah, suasana di kamar semakin panas. Padahal di samping suamiku sudah tertidur lelap. Akhirnya pada jam 12 malam aku coba untuk pejamkan mata sambil berdoa. Tapi ketika sedang berusaha memejamkan mata, tiba-tiba telingaku mendengung. Mataku seolah-olah ada yang menabrak. Dan saat ku buka mata, ternyata seseorang perempuan dengan berbaju putih dan berambut panjang sudah ada di samping tempat tidurku. Aku terus berdoa dan berusaha menjerit untuk membangunkan suamiku. Tapi ternyata badanku tidak bisa digerakkan. Seluruh tubuh ini rasanya terkunci. Aku pun terus berdoa, melantutkan ayat kursi meskipun dengan terbata-bata. Dan perempuan itu sesekali hanya menatap dan tertawa. Hingga akhirnya jam 2 pagi aku pun bisa menggerakkan badan dan juga berteriak. Saat itu suamiku pun bangun dan hanya bertanya, "Ada apa?" Ketika suamiku bertanya, saat itu aku tak berani bercerita karena yang aku takutkan saat itu makhluk itu masih ada di sekitar kamar. Pagi harinya ketika aku membuka gorden kamar, di sana aku menemukan lubang yang seperti bekas longsong peluru menembus kaca jendela yang lumayan tebal. Saat ini pun aku masih bertanya-tanya, mungkinkah kejadian semalam ada hubungannya dengan tragedi di masa lalu yang terjadi di kamar itu, sehingga membuat aura negatif di kamar yang semalam aku tempati.